Nah, baiklah untuk Astunggara, saat ini Santi untuk melakukan kegiatan suci untuk melendian wudhu di Gria Anyar Pelin Manuabe. Santi aturkan matur susma banget kepada Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase sudah diberikan kesempatan-kesempatan untuk Santi ngayah ngabdi untuk di Pulau Bali dan miring Ratu Dikara Nabi Ida Kudande Putu Pelin Manuabe. Nah, di sini tadi Santi sesuai dengan janji opening ya, Santi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen untuk sambil belajar ya. Terus duduk aja nggak apa-apa, yang penting detikannya jalan. Nah, ini ngonten dibantu sareng tugasnya dari Gria Pak Nah tugas Dari Gria Kelodan Pas Dalam. Kelodan Mas Dalam di Gianyar nggih. Nggih. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini arti dari moksa. Sebenarnya kalau untuk moksa sendiri itu kan udah di Pancasrada ya untuk yang kelima, bahwasanya tujuan umat Hindu adalah moksa. Nah, untuk arti pribadi dari Santi, moksa itu apa sih Kak? Moksa adalah kemerdekaan setiap insan jiwa manusia ya. Jadi untuk tidak melekat terhadap apapun, tidak ada kepentingan apapun, hidupnya dipersembahkan hanya untuk Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase dan untuk kepada leluhur. Jadi kalau untuk pengertian moksa adalah kemerdekaan dan melepas kemelekatan yang ada di duniawi ini ya. Entah jabatan, entah apapun yang masih bersifat untuk duniawi ya, termasuk dengan hubungan-hubungan sesama manusia. Jadi semuanya intinya biasa saja ya, kita tetap berbuat baik kepada siapapun dengan sesuai konsep Trihita Karana, menjalin hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam, tapi kita tidak berlebihan ya. Itu untuk pengertian moksa dalam arti tidak melekat terhadap apapun. Jadi karena semua kita niatkan untuk Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Nanti bagaimana kita ke depannya, rencana Tuhan kita seperti apa, karena tujuan kita adalah apa? Moksatan jagadita yaca iti dharma. Nanti kalau kita mungkin belum bisa moksa, nanti ada rencana Tuhan, yaitu kita bisa reinkarnasi untuk lebih baik ya. Mungkin kita nanti di kehidupan selanjutnya kita dilahirkan di lingkungan yang lebih baik atau seperti apa. Itu adalah bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup manusia. Nah, terus untuk yang kedua adalah Kak Santi, apakah Hindu ajaran yang terbaik? Nah, di sini Santi juga nggak akan menghakimi untuk agama lain juga ya, karena menurut Santi agama adalah cara kita komunikasi dengan Tuhan. Karena Santi untuk agama Hindu, jadi Santi meyakini bahwasanya agama Hindu adalah yang terbaik dalam hidupnya Santi. Kenapa? Karena di Hindu ini kita ilmunya itu menurut Santi sangat banyak sekali, dan bagaimana di Hindu selalu kita diingatkan dengan leluhur, leluhur dan leluhur. Karena leluhur adalah seperti kita konsep mata air ya, dimana kita bersumber di situ dan kita harus memuliakan tempat sumber kehidupan kita. Bagaimana agar kita bisa memperbaiki karma untuk di semasa hidup, dan kita mungkin bisa untuk melakukan hal-hal dharma yang ada di ajaran-ajaran di Hindu. Jadi kalau untuk dibilang di sini apakah ajaran Hindu yang terbaik, kalau untuk menurut Santi ya memang iya, karena Santi meyakini akan hal itu. Dan kalau untuk kita sudah memilih sebuah agama ya, kita harus totalitas, kita harus benar-benar melakukan itu dengan bakti, dengan niat percaya akan Pancasrada, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Tatuang Asi, Wasudawa Putumbakam, dan semua ajaran-ajaran dasar di agama Hindu kita harus percaya seperti itu. Jadi itu karena sebaik apapun yang kita pelajari di sebuah agama yang dibaca, semesta adalah perilaku kita. Manusia menilai kita dari apa? Dari sikap dan perilaku. Dan bagaimana alam semesta ini bisa merekam setiap tindakan-tindakan manusia. Karena apa? Karena di dalam diri kita adalah buana alit, sedangkan untuk di semesta ini adalah buana agungnya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada microchipnya ya, yang semesta akan merekam sebagai buana agungnya seperti itu. Jadi tetap hati-hati kepada siapapun, karena apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita langkahkan, kaki kita, tindakan kita, perilaku kita, semuanya akan direkam oleh semesta buana agung seperti itu kan. Nah, kalau di sini yang ketiga adalah apakah tarot bisa membaca masa depan? Nah, sebenarnya kalau untuk tarot Santi sendiri dulu adalah membaca energi ya, energi dari setiap manusia tersebut. Jadi kadang setiap manusia itu kan, kalau Santi percaya itu ada spirit guide. Spirit guide itu mungkin bisa diartikan dengan leluhur yang mendampingi, atau memang beliau sugro untuk sesuhunan yang mendampingi di setiap badan manusia tersebut. Jadi ada pesan-pesan, oh seperti ini, nanti anak cucu saya harus kayak
melakukan seperti ini atau apa, ada hal-hal yang memang harus disampaikan seperti itu sih kalau untuk membaca masa depan. Intinya masa depan itu dibentuk dengan apapun yang kita jalani sekarang, lingkungan kita, terus pola pikir kita itu nanti, oh ternyata nanti masa depan saya seperti ini loh. Jadi itu sebenarnya semua manusia kalau bisa tahu untuk instingnya seperti itu, nanti bisa tahu oh seperti ini, karena apapun lingkungan, pikiran, dan semua yang kita lakukan itu adalah langkah untuk menentukan masa depan seperti itu kan. Jadi seperti nanti kalau misal oh nanti masa depan kamu harus jadi ini ya, nggak bisa seperti itu, karena semuanya adalah harus diimbangi dengan keseharian, terus untuk perilaku sehari-hari, dan untuk mindset pikiran kita itu yang menentukan masa depan. Terus yang keempat adalah Kak Santi, mengenali jati diri itu penting nggak? Penting sekali sih kalau untuk mengenali jati diri. Karena apa? Kalau kita mau sebelum kita interaksi dengan orang lain, atau sebelum kita memilih untuk memiliki punya pasangan, sebelum kita untuk menjadi pemimpin cita-cita kita, yang pertama adalah apa? Mengenali diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengenali diri kita, bagaimana kita bisa membawa diri kita ke lingkungan yang lebih luas? Itu nggak bisa. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan sifat-sifat satripu yang kurang baik, bagaimana untuk mengendalikan mood-mood yang kurang baik, bagaimana mengendalikan pikiran, lisan, dan perbuatan yang kurang baik. Jadi kita harus bisa tahu, bisa memanajemen diri kita sendiri sebelum kita harus interaksi dengan orang lain seperti itu. Bahkan kalau kita ke pasangan, sebelum kita punya pasangan, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, karakter kita seperti apa. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita, sehingga ketika kita memiliki pasangan, kita nggak menuntut untuk oh ya you must understanding me, harus selalu mengerti saya, harus ini itu, enggak seperti, karena kita sudah mengenali karakter kita, dan kita harus tahu bagaimana caranya untuk menempatkan diri seperti itu. Jadi itu pentingnya kita harus mengenali diri kita sendiri. Oh di lingkungan ini kita bisa membawa diri seperti ini. Oh di lingkungan yang karakternya seperti ini, kok kita bisa membawa diri seperti ini. Oh di lingkungan keluarga, di lingkungan pasangan, dan lain-lain, kita bisa menempatkan diri. Karena orang yang bijak adalah orang yang menerapkan ajaran tirte, ya, ajaran dasar agama Hindu, dimanapun tempat kita bisa harus adaptasi. Oh di lingkungan Ratu Pedanda, di Sulinggih, Santi bisa menempatkan diri. Ketika ada undangan di kepolisian, di pejabat atau apa, Santi bisa juga membawa di lingkungan pejabat. Oh mungkin atau di lingkungan teman-teman kuliah atau apa, Santi bisa ini bercanda dengan teman-teman kuliah. Oh mungkin di teman-teman yang Santi kumpul bercanda sama teman-teman, Santi juga bisa gitu. Jadi bisa untuk menempatkan diri dengan karakter yang memang sesuai dengan kondisi. Itu adalah orang yang bijak ya. Jangan sampai di lingkungan pemuka agama nanti karakter yang bercanda sama teman dibawa, itu nggak bisa. Misal Santi lagi di teman, terus Santi harus dengan situasi yang kegiatan keagamaan juga nggak bisa. Jadi harus tergantung dari lokasi dan tempat. Jadi seperti itu. Yang penting tetap baik, tetap jaga sikap, tetap menjaga etika dan sopan santun. Itu saja yang paling pentingnya. Dan untuk ciri pasangan ideal, ini sebelumnya udah tak jelasin ya di konten-konten YouTube sebelumnya ya, bahwasanya carilah pasangan ideal yang satu frekuensi, yang satu yang sesuai dengan selera atau tipe. Itu penting banget ya. Kalau tipenya memang untuk cewek cantik seksi, silahkan cari yang cewek cantik seksi. Oh tipenya yang tinggi, yang ini, yang berisi, silahkan cari cewek yang berisi. Itu juga penting banget sih. Jadi kita juga nggak perlu untuk munafik lah, jadi orang yang penting ini, yang penting ini, yang penting itu. Nanti karena apapun itu pasangan kita adalah teman hidup kita ya. Jadi secara physically, secara pikiran, secara batin, secara kualitas diri itu juga penting, karena 90% dalam sebuah hubungan adalah ngobrol ya. Jadi diskusi. Jadi kalau punya pasangan yang nggak enak diajak diskusi, nggak bisa diajak ngobrol, tukar pikiran dan lain-lain, itu juga akan flat juga. Jadi itu pentingnya sih. Jadi ya sekarang real aja sih. Jadi harus sesuai karakter apa yang dibutuhkan, apa yang harus punya pasangannya saling melengkapi atau seperti apa seperti itu. Jadi
sesuaikan dengan apa ya maksudnya, karakter yang kamu inginkan. Carilah seperti itu kan. Jangan menjalin hubungan dengan terpaksa, nanti yang ada nggak bahagia. Nah, untuk selanjutnya adalah apakah mengkomit bisa untuk mengenal Tuhan? Bisa banget, karena dalam manusia mengenal Tuhan itu butuh hening ya. Apalagi kalau mengkomit di tempat suci, di dekat dengan alam, terus butuh hening, itu kita lebih ke deep talk atau ngobrol dengan diri sendiri ya. Jadi untuk kita selami diri, kita lebih ke inside diri, kita lebih apa yang harus saya benerin, apa ya yang harus saya perbaikin, apa ya yang harus saya improve dalam diri, apa yang harus saya upgrade dalam diri, apa yang harus saya lakukan. Itu lebih ke inside diri, artinya kita lebih ke mulat sarira seperti itu. Dan kita bisa berbicara dengan leluhur, itu yang sangat poin pentingnya. Mungkin teman-teman di sini kan jarang untuk berdiskusi sama leluhur, coba ya. Jadi kalau untuk meditasi malam lagi sembahyang itu selalu bilang, Sandi tuh selalu bilang, Sandi sayang banget sama leluhur Santi yang menaungi dalam diri Santi. Semoga leluhur Santi bisa diberikan hal-hal yang baik dan bisa untuk mencapai di moksa. Jadi harus kita mengajak diskusi dengan leluhur, itu memang penting banget seperti itu kan. Aku tuh Gus, dia panggil Ratu, nggak apa-apa, oke. Sukses ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah dados tiang metaken. Apakah pantas seorang gelar jero melakukan praktek santet, apalagi dengan alasan melakoni didasari kita taksi ide susunan? Nah, sebelumnya kalau untuk di sini apalagi kalau untuk gelar pemuka agama nggak boleh ya untuk melakukan praktek-praktek yang kurang baik, apalagi untuk diniatkan untuk menyakiti sesama. Karena kalau untuk pemuka agama semuanya itu harus kita bisa menjadi cahaya terang, menjadi penyemangat setiap hidup manusia. Kita tidak boleh ada rasa benci, semua netral. Bahkan sama orang yang memiliki sikap kurang baik sama kita nggak boleh menyumpahi, menghakimi, tapi kita harus mendoakan kebaikan atau welas asih kepada orang yang menyakiti kita. Itu jika sudah menjadi pemuka agama. Misal kalau ya nggak tahu ya, misal Santi ini suatu saat jadi pemuka agama, terus ada orang yang melakukan sikap kurang enak sama Santi gitu kan, Santi gak akan untuk nyumpahin atau membenci orang tersebut, tapi Santi akan mendoakan kebaikan orang tersebut dan akan memberkatinya. Karena apa? Karena kita dengan cara mendoakan orang yang memiliki sikap kurang baik sama kita akan menaikkan energi kita. Jadi nggak boleh, jangan deh kayak santet-santet gitu, apalagi mengatasnamakan ide susunan, itu nggak boleh ya. Santi sangat tidak rekomen, mau apapun nggak boleh. Ajaran Hindu, ajaran Dharma, ajaran Tatoam Asi yang dengan kasih sayang, jadi nggak boleh ada praktek-praktek kayak gitu, nggak diajarkan ya. Jadi buat teman-teman sih, misal kayak gini, Kak Santi, ini ada loh orang yang mau menyakitin aku pakai dukun-dukun, pakai santet atau pakai magic kayak gitu. Jadi yang pertama adalah nggak perlu takut ya. Karena apa? Sekuat apapun orang yang mau menyakiti kita, tapi kalau leluhur kita ya, Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa itu melindungi kita, maka hal-hal kayak gitu tuh nggak bakal terjadi ya. Jadi tetap, makanya manusia itu harus eling kepada leluhur. Setiap hari harus berdoa, setiap hari harus terus sembahyang, setiap hari harus lunas perlindungan ya Tuhan. Kalau Santi kan juga pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kita mau keluar ya Tuhan, Ida Betara, Susuhunan yang nyarengin titiang, sarang leluhur dan saudara empat titiang, tolong hari Santi mau kegiatan, tapi Santi mau kegiatan ngiring Ratu Betara Nabi Dande, atau Santi mau ketemu teman, atau di sini Santi mau aktivitas seperti ini, Santi mau syuting seperti ini. Santi itu selalu lunas doa sarang beliau dan lunas perlindungan agar Santi dipertemukan dengan hal-hal baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, dilindungi dan serta dipertemukan dengan lingkungan yang memang bisa menjaga Santi dan melindungi Santi, dan Santi tidak mau ketemu dengan orang jahat. Pokoknya Santi selalu lunas doa seperti itu agar leluhur selalu sayang sama Santi, selalu melindungi Santi, terus dan diberikan rezeki berkat yang bermanfaat yang baik. Setiap hari Santi ulang seperti itu. Jadi siapa yang mau menjaga diri kita kalau bukan diri kita dan diri kita seperti itu. Dan jikalaupun ada kita manusia itu kayak sakit atau memang
mengalami kesedihan dalam hidup, itu juga semuanya itu juga atas seizin leluhur kita. Karena apa? Bukan berarti ketika Tuhan dan leluhur memberikan ujian hidup maka nggak sayang, benci, nggak seperti itu, tapi itu sebagai proses pendewasaan diri manusia ya, terus sebagai proses untuk bagaimana untuk lebih mengenali diri kita. Kadang saya itu selalu kalau lagi malam atau apa, kalau lagi merenung, manusia itu butuh ujian hidup. Kenapa? Karena kalau tanpa ujian hidup manusia itu sifat sombongnya itu luar biasa, sifat tingginya itu luar biasa. Makanya manusia akan diuji dengan apa yang mereka cintai berlebihan. Mereka berlebihan mencintai materi duniawi, dia diuji dari segi materi. Mencintai jabatan berlebihan, ya akan diuji dari jabatan. Mencintai berlebihan terhadap pasangan, ya akan diuji dari pasangan. Mencintai berlebihan terhadap anak dan lain-lain, akan diuji seperti itu. Karena itu adalah sifat-sifat yang melekat ya. Jadi kita boleh kok mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai keluarga dan lain-lain, boleh, asal tidak berlebihan. Karena kalau sesuatu hal yang berlebihan sampai melupakan jati diri kita ya, sampai melupakan tujuan kita untuk Tuhan, itu yang nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi belajar ya udah biasa. Karena apa? Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang abadi. Termasuk raga kita itu nggak abadi, karena kita hanya roh ya, yang atman yang diisi di setiap badan raganya satu, apa jiwa manusia gitu loh. Siapapun itu, mau harta, benda, jabatan, pasangan, keluarga dan lain-lain, itu semua ada masanya. Jadi maka dari itu, karena ada masanya, kita harus bisa menjaga dengan baik, bersikap baik ya, tapi tidak berlebihan terhadap apa. Belajar untuk tenang ya. Oke, seperti itu. Udah ya untuk pertanyaannya ya. Ini sambil miring sama banyak pengiring lain. Jadi sambil ngisi kegiatan. Dibantu sama tugasnya. Tugas ampun. Nanti dipencet. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita bisa semangat belajar. Mau Terus nanti mau closing dulu ya. Terus mau